Pemirsa, Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi merespon kebijakan Joe Biden atas Palestina. Dirinya berharap dengan dilantiknya Presiden Amerika Serikat Joe Biden bisa mempermudah umat Islam di Amerika Serikat dan juga bagi kelompok minoritas lainnya, salah satunya terkait persoalan tanah Palestina atas Israel. Ada beberapa memang berbeda intonasi. Secara substansi tetap kita tidak bisa mempercayai Amerika Serikat. Kaitan dengan perjuangan Palestina dan pendirian negara Palestina merdeka, ini tantangannya semakin berat. Tantangan dari internal, alhamdulillah Fatah dan Hamas sudah sepakat dan sudah bersatu menyelenggarakan pemilu bersama, hasilnya sudah ada. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat bargaining position mereka berhadapan dengan Zionis Israel. Kita mendukung dan kalau perlu kita mengucapkan selamat dan meminta kepada mereka agar konsisten, tidak boleh mencela-mencela karena musuhnya semakin ganas semakin biadab. Nah, yang kedua, tantangan eksternal luar. Beberapa negara Arab, sudah 8 negara Arab, yaitu sepakat membangun hubungan diplomatik, normalisasi, namanya di dalam bahasa Arabnya at-tatbi', membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Zionis Israel. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kalau sampai ya jumlahnya semakin banyak, ada 22 negara di Liga Arab yang tentu dari satu negara ke negara lain punya masalah sendiri-sendiri. Ada masalah ekonomi, masalah keamanan dan sosial budaya dan seterusnya. Maka Donald Trump menggunakan tangannya dan kekuasaannya karena Donald Trump punya kebijakan yang sangat rasis, namanya white supremacy. Jadi keunggulan harus dipegang oleh orang kulit putih. Ini sangat rasis, sangat rasialis. Nah, dengan itu Donald Trump menekan negara-negara yang dulunya masuk dalam negara yang dituduh oleh Amerika sebagai negara yang menyimpan dan menampung kelompok-kelompok radikal dan teroris, itu akan dihapus negaranya dari daftar negara sponsor teroris dengan syarat bahwa dia harus melakukan hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Ini sebuah penekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Nah, kita sangat sedih, terus terang, walaupun jumlah umat Islam 1,8 miliar, ada yang mengatakan 2 miliar, tetapi tidak bisa melakukan banyak hal dalam kaitan two-state solution ya bagi Palestina. Kenapa? Karena terlalu banyak pengkhianat. Nah, saat ini Saudi Arabia yang sudah sangat mesra hubungannya dengan Israel. Bahkan Saudi Arabia sudah membuka ya wilayah udaranya dilewati oleh pesawat-pesawat tempur, pesawat sipil dari Israel. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau semakin banyak negara yang berbaik-baik dengan Israel, sementara two-state solution itu belum ada tindak lanjut, saya khawatir justru nanti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka kita Indonesia jangan sampai terbuai dan terpengaruh oleh siapa? Oleh rayuan Amerika dan Israel. Nah, dalam kepemimpinan Joe Biden sebagai Presiden Amerika, dia pun tidak mungkin berlaku keras dan bertindak keras kepada pelobi Yahudi. Karena kita tahu Menteri Luar Negeri yang sekarang ini di bawah Joe Biden, Blinken, juga adalah keturunan Yahudi. Bahkan kalau kita lihat listnya, kemudian kita analisa bahwa kurang lebih 30% daripada anggota Menteri Kabinet Joe Biden itu adalah keturunan Yahudi. Nah, ini kita harus pandai-pandai. Yang baik
ya kita pertahankan, yang buruk kita buang. Nah, kita berharap Indonesia harus lebih memainkan peran positifnya supaya tidak lagi segala sesuatunya diukur dari hubungan Palestina dengan Israel itu karena faktor Saudi. Tidak, sekarang kita harus mengambil peran utama untuk menciptakan perdamaian, mendukung two-state solution bagi bangsa Palestina, dan tidak ada lagi double standard. Sampaikan kepada Joe Biden bahwa masalah utama di Timur Tengah itu karena ketidakadilan dan double standard yang dimainkan oleh negara adidaya terhadap ya bangsa dan rakyat Palestina. Kalau itu bisa diselesaikan, insya Allah Timur Tengah akan aman. Mengapa ada ancaman terhadap Iran? Iran itu hanya sebagai ya dikambing hitamkan saja, scapegoat saja. Ya, Amerika selalu menakut-nakuti negara Arab untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Apa caranya? Kalau Anda tidak, maka nanti Iran akan menyerbu Anda. Jadi itulah seperti TK yang ditakut-takuti oleh kelompok tertentu. Kalau Anda tidak melakukan ini, maka nanti Iran akan menyerbu negara Anda. Iran itu Syiah, Iran itu pro-teroris, Iran itu anti-demokrasi, macam-macam. Padahal terus terang ya sebagian besar anggota dewan di parlemen Iran itu alumni Amerika Serikat. Bayangkan, sebagian besar, bukan sebagian kecil. Jadi kepada bangsa Arab, jangan mau ditakut-takuti oleh Amerika. Jangan mau diancam oleh mereka. Jangan lagi menjadikan Amerika itu sebagai syarif bagi negara-negara mereka. Ya, kita harus berdiri atas kaki sendiri. Ya, negara-negara terluk yang terlalu ya mengandalkan dukungan Amerika untuk menjaga keamanan mereka. Ya, para pemimpin negara tersebut itu kan lebih mengutamakan agar kursi mereka sebagai pimpinan negara itu tidak dijongkel, tidak diambil oleh kelompok-kelompok reformis. Ya, maka dengan berbagai macam cara mereka pun melakukan hubungan dengan Israel.